يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. Nanti sama ayah bunda terusin sampai ayat 31 itu enak banget. Innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar. Terusin aja dah sampai ayat 31. Pokoknya ntar mudah-mudahan dikasih kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa merasakan Al-Qur'an yang hidup, Al-Qur'an yang nikmat. Kemarin waktu lagi Bunda Tutun, Bunda Ustazah Nani and the gang ikutan ke Cianjur, sholat khusyuk. Nah, kita ngerasain Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang nyata, terlihat, nyaman, indah. Gimana Bunda Tutun rasanya tuh waktu Al-Quran berasa hidup tuh? Subhanallah luar Silakan Bunda biasa. Tutun. Hmm. Subhanallah luar biasa. Usbab. Eh, yang ada ya ya fokus aja, nggak tahu rasanya ada di dalam itu gitu. Jadi kita bukan hanya baca tapi kita jadi pelakunya di situ gitu. Seolah-olah saya ada di situ di dalam dalam Al-Qur'an itu udah nggak bisa diomongin. Nah, Nikmat. tuh Bunda, tuh Ustazah Nani pengen ngomong coba mana Ustazah Nani? Saya ngerasain gimana tuh nikmatnya Oh, Masya Al-Quran hidup. Allah. Ya, baik, Hmm. Gus Bob. Terima kasih, Masya Allah. Rizku minallah yang tidak bisa digambarkan dengan apapun. Sholat bersama Usbub dan juga para sahabat-sahabat. Di, pada saat itu kita merasa apa namanya di hadapan Allah tuh merasa memang kecil kita di hadapan Allah, tapi ketika apalagi sama Usbub diajak jalan-jalan ke surga, memvisualisasikan berdasarkan pemahaman kita tentang Al-Quran, tentang ayat-ayat surga, dan kami semua menangis di situ. Dan dari situ, Bob, dampaknya itu memberikan energi yang positif, terutama ya khususon bagi saya. Dan menghafal Al-Quran itu sama Allah demikian serasa terus diberi kemudahan gitu untuk menghafalnya, mengajarkannya kepada orang lain, mengajak orang lain, dan semua apa yang kita bicarakan itu kita sampaikan itu dari hati yang berdasarkan Al-Quran yang telah dipelajari itu. Masya Allah, dampaknya luar biasa juga buat teman-teman yang menerima ini. Sekali lagi terima kasih buat Usbob yang sudah memberikan perubahan yang luar biasa melalui Al-Quran. Semoga kita semua masuk surga. Salah satunya jalan adalah dengan terus berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sampai kita ini semua bisa menjadi seperti Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Quran yang berjalan. Terima kasih, Usbob. Siap. Mudah-mudahan teman yang lain juga segera menyusul. Amin, Sahabat insya Allah. Besti semua, Insya insya Allah. Allah. Kalau kemarin itu diajak eh, ngelihat surga langsung, nah nanti
yang batch berikutnya nih saya mau ajak ke neraka kalau begitu. Gimana? Siap? Kan ayat-ayat neraka juga ada biar tahu supaya panasnya neraka kayak gimana. Gimana rasanya kulit dicabut-cabut, kepala mendidih. Gimana Oma? Setuju nggak kira-kira kita ngerasain neraka? Jangan, kata Oma. Jadi itu waktu Umi Deti ikutan TOT sama saya itu ayatnya ayat neraka. Coba Umi cerita dulu nih. Umi yang langsung tuh ngerasain. Itu sampai ada peserta bilang kepala saya seperti di apa meleleh ditimpa timah panas. Coba Umi cerita tuh. Ayatnya ayat neraka waktu saya kasih itu ke Umi Deti waktu TOT. Masih Iya, ingat di sebab Cijulang nggak? Hmm, yang di Cijulang kan, yang waktu hmm, itu hmm, sama kita para guru itu banyak kan hmm, semuanya. Iya, hmm, Masya Allah luar biasa itu. Itu hmm, pertama kali, karena saya baru itu pertama kali ikut TOT, karena guru-guru itu kan diwajibkan, nah akhirnya ikut TOT kan, training of trainer. Jadi itu pas dikasih ayatnya, ayat tentang ayat-ayat yang ngebawa ke neraka, disiram, di ini, ditarik, zuk, lemparin gitu. Itu kayak, gitu kayaknya. Rasanya kayak, wah itu merindingnya nggak selesai-selesai itu. Karena takut, karena ngerasain betapa ya Allah begitu berat banget ya siksaan untuk orang-orang yang maksudnya jadi membuat kita ya Allah nggak mau yang itu, nggak mau seperti itu, nggak mau ditarik, nggak mau dilemparkan, nggak mau disiramkan dengan air itu, nggak mau. Maka ayat itu merubah akhirnya apa tuh, makin ingin dekat sama Allah jadinya. Allah jadi ingin cari perhatian Allah. Sepulang dari situ yang ada yang terasa adalah gimana caranya bisa Allah tuh memperhatikan aku aja. Aku nggak mau Allah, aku udah bilang ya aku nggak mau. Gitu sih. Jadi hmm, teman-teman juga di sana sama-sama ih gitu, ngerasain sampai kita cerita lagi di dalam kamar tuh juga sama. Ya Allah begitu ngerinya siksaan Allah dan kita nggak sanggup untuk sekedar ditarik, dilemparkan aja itu udah nggak sanggup mau ngebayanginnya. Itu hmm, Insya Allah luar biasa sebab TOT buat saya pertama kali itu yang membuat makin gimana caranya Allah perhatiin saya, Allah saya harus apa lagi, Allah saya harus apa lagi supaya saya bisa dapat perhatian Allah, aku harus ngajarin ya siap, Allah aku harus sampein siap, Allah aku harus jadi orang yang lebih baik siap. Itu pulang dari Cijulang energinya kayak energizer baru kayaknya Usbab. Jadi nggak berani mau marah, nggak berani mau ini, nggak mau berbuat yang Allah larang, tapi ingin mendekat sama Allah dengan hmm, kebaikan-kebaikan. Artinya pengen merayu Allah, jangan sampai aku masuk ke dalam golongan ya itu. hmm. Itu. Ya, alhamdulillah. Insya Allah. Pokoknya Itu kalau udah tahun berapa, Bob? dicerit TOT-nya? di Umi Deti, antara Iya, Japri sama TOT-nya Umi tahun Deti. berapa? Pokoknya ntar Nanti Bunda ini Japri juga ya. bisa kayak Umi Deti, Insya Allah. Ya, pokoknya semua Iya, ya Bunda nanti suatu saat ntar kayak Umi Deti. Belajar, ntar praktek, ntar makin jago, Insya Allah. Dan itu yang disebut kita beruntung ya Bunda. Ayat yang sama, huruf yang sama, harokat yang sama, surat yang sama, juz yang sama, Al-Quran yang sama, yang diterima oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah hari ini Allah titipin juga ke kita yang Allah pilih. Dan tidak usah ngedebat Allah kenapa saya tidak dilahirkan sezaman sama Rasul. Karena ayah bunda masih bisa melihat, merasakan, mencium baunya, merasakan pengalamannya, semuanya bisa kelihatan. Bahkan pergi ke surga sekarang bisa. Melihat dahsyatnya neraka bisa. Bahwa Al-Quran itu seperti Allah lagi bertutur. Allah lagi cerita.
Seperti kalau orang tua lagi ngasih dongeng sama anaknya masih kecil, maka seperti imajinasi terbang bersama kisah yang dibacakan sama orang tua itu. Demikian juga kalau Allah lagi sampaikan ke kita tentang kisah-kisah dahsyat dalam Al-Quran. Apakah itu tentang kasih sayang Allah, apakah itu murka Allah, apakah itu janji-janji Allah terhadap semua episode hidup, kiamatkah, di kubur nantikah, di dunia ini, di hari berbangkit, surga, neraka, semuanya dah kelihatan. Cuma kita ini percaya apa enggak dan ngerasa penting atau enggak kisah-kisah Allah itu. Dulu waktu kita didongengin sama orang tua kita masih kecil, kita nggak pernah protes sama orang tua kita. Ini cerita bohong kan mah? Itu. Enggak. Yang dibacain kita ngikut aja. Sampai yang dibacain semuanya negatif, kita percaya aja. Si kancil mencuri ketimun. Masa masih kecil udah diajarin mencuri sama ibunya sendiri. Gitu. Apalagi kalau kisah-kisah itu Hollywood. Jadi Disney. Dongeng buat anak-anak, semuanya kayaknya negatif. Cinderella, anak perempuan keluar malam-malam. Sampai sepatunya ketinggalan. Itu aja kita nggak protes dibacain cerita-cerita yang kontennya negatif. Nah ini Allah lagi ceritain sama kita semua konten yang positif dan semuanya hak benar. Ya ini waktunya udah habis. Ayo bunda. Masih banyak, Hah? Gus Bob. Masih Iya, nikmat, Gus Bob. belum ditadaburin. Tadi nangis ini. Lagi asik-asiknya cerita. Iya. Kan tadi tuh udah dikasih tahu, kemarin udah dikasih tahu sama ayah bunda. Cari ya, siapa sosok yang bikin Allah gemes nih. Dari ayat 11 sampai ayat 31. Jadi 21 ayat, Allah gemes. Allah geram. Allah sebel banget sama orang ini. Jadi ayah bunda baca, nggak puas juga cari di YouTube, kisahnya banyak. Maka sekarang saya mau tadaburin 4 ayat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita rezeki, kenikmatan untuk menikmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Darni wa man khalaqtu wahida. Wajaltu lahu mala mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Darni, biarin aku. Wa man khalaqtu wahida, untuk menghadapi orang yang aku ciptakan sendiri. Kalau Elon Musk bikin robot aja dan robot ada yang malfunction, maka bisa di shutdown dengan gampang. Kalau Bill Gates bikin Microsoft dan semua orang sedunia pakai itu operating systemnya. Dan tiba-tiba kemudian Bill Gates pengen shutdown, pengen mati. Gampang. Ini aku yang udah rusak. Maka lalu bagaimana tuh kalau Allah yang pengen matiin langsung? Dari biarin. Aku aja yang ngadepin. Dan ancaman keras buat semua orang yang suka ngeganggu para kekasih Allah. Allah sendiri yang turun tangan. Jadi jangan ganggu kekasih Allah. Jangan ganggu orang soleh. Jangan fitnah orang-orang baik. Nggak tahu kenapa setan nggak berhenti-berhenti. Selalu nebar fitnah. Anak-anak yang baik, para penghafal Quran, dikasih fitnah macam-macam. Perempuan muslimah yang hijabnya bagus, tutup aurat, dicaci, dicemooh segala macam. Hati-hati sama orang-orang yang ngeganggu para kekasih Allah. Itu hadisnya sering saya ulang supaya ayah bunda tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang berani ganggu kekasihku, maka aku sendiri yang akan mengumumkan perang padanya.
Nanti ayah bunda baca lagi tuh hadis. Jadi yang gangguin para hamba Allah, Allah sendiri yang bakal ngadepin. Dan para hamba-hamba kekasih Allah tuh, kalau mereka minta Allah kasih, kalau mereka mohon perlindungan Allah lindungin. Matanya mata Allah, telinganya telinga Allah, tangannya tangan Allah, kakinya kaki Allah. Jadi ayah bunda jangan pernah kecil hati. Kalau sudah jadi kekasih Allah yang ngamalin 7 amalan yang diajarin sama Allah kemarin, jangan kecil hati ya. Ntar pasti banyak yang gangguin. Dan kalau udah ada yang gangguin, jangan kecil hati. Ntar Allah yang ngadepin sendiri. Jadi biarin aja, biarin. Doa aja, doa. Meskipun belum sanggup, kita ngadepin. Tapi sebab Palestina itu udah 70 tahunan kok. Doa kita nggak ada ijabah-ijabah. Tenang, ya bunda. 70 tahun juga itu waktu yang singkat bagi Allah. Nanti suatu saat mudah bagi Allah. Allah hadirkan satu aja orang pemimpin. Tiba-tiba Israel shutdown bisa. Nggak usah pakai perang. Bisa. Rasulullah SAW juga begitu. Dulu umatnya, sahabatnya dibantai. Lagi dalam kondisi lemah. Apalagi waktu lagi di Mekah. Apakah Rasulullah nggak doa? Doa. Tapi disuruh sabar semua. Hingga harus ke Taif. Harus hijrah ke Habasyah. Harus hijrah ke Madinah. Waktunya panjang tuh ya bunda. Jadi ditindas, dirampas, diusir. Tapi lihat, mudah bagi Allah kalau Allah pengen. Bahkan Rasulullah bisa menaklukkan Mekah lagi hampir nyaris nggak pakai perang. Jadi niatnya mau berhaji, jadi kalau bagi Allah mudah. Mudah bagi Allah untuk menaklukkan Romawi. Yang saat itu jadi imperium terbesar, pasukannya berjuta-juta. Mudah bagi Allah membebaskan Palestina. Saat itu Allah hadirkan satu orang jenderal muslim aja. Bukan dari kalangan Arab. Bahkan dari golongan Kurdi. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Mudah bagi Allah menaklukkan pasukan Jalut. Jalut yang dia udah gede, raksasa, pasukannya hebat. Ayo bunda nanti bakal ketemu tuh di akhir juz 2. Nanti cari kisah pasukan Jalut. Semua orang-orang Bani Israel udah nggak percaya diri ngadepin pasukan ini. Tapi Masya Allah, mereka datang ke Nabi mereka, tolong tunjukkan kepada kami siapa yang bisa memimpin kami menghadapi ganasnya Jalut dan pasukannya. Maka Allah hadirkan satu orang dari kalangan miskin, tapi Allah kasih ilmu dan Allah kasih fisik yang bagus. Namanya Tolut. Nanti ayah bunda belajar tuh. Tolut yang bikin pasukan itu jadi pasukan jago. Kira-kira siapa yang ngalahin Jalut? Apakah Tolut? Sang jenderal pasukan beriman itu? Bukan. Yang menewaskan Jalut itu anak kecil. Namanya siapa? Daud alaihissalam. Nah kisahnya itu apa sih yang pengen Rasul sampaikan? Kalau kita lagi di bawah, kita lagi susah, kita lagi ini kuncinya itu di ayat 7 fasbir wali rabbika fasbir. Jadi kuncinya sabar, nanti Allah pasti tolong, nanti Allah pasti tolong. Wali rabbika fasbir. Mas Bob udah bosen nih, miskin mulu. Kapan sih kayaknya? Ini sering nih ya, yang kayak begini nih. Saya udah doa, saya udah
ikut kajian, saya rajin ibadah, ya mulai jurus-jurusnya udah dikerjain semua sama yang diajarin sama Ustaz. Kenapa miskin terus nih? Yang capek miskin mau nggak kaya tapi kayak Walid bin Mughirah, duitnya banyak tapi masuk neraka, mau nggak? Nggak ada yang mau. Jadi dikasih miskin juga anugerah Allah karena belum tentu orang dikasih kaya dia selamat. Jadi nikmatin itu pertolongan Allah buat kita. Dan bagi Allah menjadikan hamba-hambanya yang beriman itu jadi miskin mudah. Allah bikin hamba-hambanya yang beriman kaya raya mudah. Dan semuanya kadang-kadang nggak pakai proses. Ya bunda, banyak orang yang kagak sadar. Tahu-tahu kaya. Dia sendiri nggak tahu. Ya pas lagi momentumnya, Usbok. Lagi kena cuannya. Gitu. Jadi dia nggak tahu tiba-tiba tes gitu. Melenting aja deh rezekinya. Dan banyak juga orang yang tadinya kaya, bangkrut, dia juga kagak sadar. Jadi rezeki lapang, rezeki sempit itu bukan urusan kita. Allah yang kasih. Allah yang mudahkan. Nah, demikian tuh ayah bunda. Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarin aku yang ngadepin. Itu orang yang aku pernah ciptakan sendiri. Waja'altu lahu malam mamduda. Aku sudah diberikan dia harta yang banyak. Ayah bunda, cuma ada 2 orang yang boleh diiriin, kata Rasulullah. Apa itu? Orang yang Allah kasih rezeki yang lapang dan Allah tolong dia habiskan hartanya di jalan Allah. Kalau ngelihat ada orang dikasih rezeki yang banyak sama Allah, terus dia senang banget sedekah, tuh ayah bunda boleh iri. Ya Allah, jadiin saya kayak dia dong. Rezekinya banyak, suka sedekah. Yang satu lagi, orang yang Allah kasih Al-Quran. Dan dia mengamalkannya, dia mengajarkannya. Pagi, petang, siang, malam. Ya bunda pernah cari hadisnya kalau masih ada posting lagi. Tapi kalau ada orang yang hartanya banyak, jauh dari Allah, nggak usah kepengen. Ayah bunda, nggak usah kepengen. Banyak orang hartanya dikasih sama Allah, tapi haji nggak sempat-sempat. Ayah bunda pasti suka ada tuh di sekelilingnya ayah bunda. Kalau jalan-jalan, duit, ngabisin duit banyak, nggak pakai mikir. Tapi kalau urusan agama Allah, udah tahu nih ada orang sakit, ada orang kelaparan, enggak tuh, nggak tergerak. Apalagi kalau uangnya uang haram. Aduh, ayah bunda, aneh-aneh aja pokoknya dah. Aneh-aneh ayah bunda, pengalamannya lebih banyak dari saya itu urusan begitu. Jadi kalau orang banyak harta, nggak usah iri. Yang kata Rasulullah diiriin tuh orang yang banyak hartanya doyan banget sedekah. Itu. Waja'altu lahu malam mamduda. Aku udah kasih dia harta yang banyak. Wabaninan syuhuda. Anak keturunan yang selalu bersamanya. Yang menyaksikan. Yang jadi backupnya. Wabanina syuhuda. Nggak tahu kenapa kalau lagi pada kumpul suka ngadu-ngadu prestasi anak, cucu. Ini cucu saya diterima beasiswa di Oxford. Ini segala macam. Ini segala. Anak saya sekarang lanjutin usaha. Cucu saya ini sekarang sudah megang ini, bikin perusahaan itu segala macam. Nah, itu model wabanina syuhuda. Boleh nggak? Boleh. Bunda.
Jadi, tapi kalau ayah bunda pengen tahu anak cucu yang membanggakan tuh ada dalam surat 14 ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Anak pinter, anak duitnya saldonya banyak, tapi nggak sholat, wah deh, susah dan belum jadi kebanggaan kita ya bunda. Jadi udah dikasih tahu tuh sama Allah. Ada lagi dalam surat 25 ayat 70 sekian, cari ya. Jadi doa Nabi Ibrahim buat anaknya dan juga nih surat 25 ayat 70 sekian cari. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Anak yang penyejuk mata dan dia menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Gak cuma takwa, anak keturunan kita kita doain supaya jadi imam bagi orang-orang bertakwa. Periksa anak kita, cucu kita. Kira-kira dia ngimamin sholat nih udah bisa apa belum? Bacaannya benar apa belum? Apalagi kalau belum sholat. Apalagi kalau masih bolong-bolong. Ayah bunda, itu demi Allah yang bakal jadi kebanggaan kita. Bahkan sampai kita dikubur, kalau anak kita, cucu kita masih sholat di atas bumi ini. Wah itu bangga. Bukan yang anak yang titelnya panjang, meskipun bagus. Bukan yang saldonya banyak, meskipun baik. Tapi kalau anak kita ini saldonya banyak, senang sedekah, oh kita gira. Saya masih ingat dulu ada seorang wakif kami, donatur kami. Dulu anak laki-lakinya itu begajul banget. Motor gedenya aja banyak. Oleh sebab sebut aja dah. Tuh lihat tuh di garasi. Semuanya ada. Mereknya Ducati lah, Triumph lah, apa segala macam. Kalau udah dinyalain berisik. Oh, itu, motor-motor itu. Mobilnya belasan. Dulu mungkin waktu satu, dua, itu orang tuanya masih bangga. Tapi begitu udah banyak gitu, pusing. Kalau lagi manasin motor-motornya, mobil-mobilnya, wih berisik. Tetangga-tetangga pada komplain. Jadi malah jadi beban, apalagi hidupnya model begitu dah. Nggak usah diceritain. Saya kelanjutannya, ayah bunda udah bisa menduga tuh. Tapi ayah bunda tahu nggak tuh? Begitu orang tua mereka mewakafkan asetnya untuk jadi pesantren segala macam, apalagi ayahnya meninggal, sang bunda tuh cerita ke saya sambil nangis-nangis, ya Allah, sebab saya masuk, saya ngelirik ke kamarnya, Masya Allah, anak saya tuh yang laki-laki udah sholat. Masya Allah, sebab anak saya ikut tahsin berupanya. Dia belajar Al-Quran, dia ngapal Quran. Oh ya bunda, bukan saldo, bukannya aset, bukannya macam-macam yang dibanggain. Melihat anaknya sholat, itu bundanya cerita nangis-nangis tuh girang. Oh bani nasyuhuda. Mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita semuanya menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Wa mahattu lahu tamhida. Dan aku sudah siapkan semua-muanya, sudah aku berikan seluas-luasnya. Nanti ayah bunda bakal cari dari surat 6, surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala bilang, tuh, jadi lupa. Nggak boleh kali dikasih tahu sama buat ayah bunda. Jadi orang yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala segala-gala dibukain semua pintu dunia. Oh, ini ayat nih diingetin sama Allah.
Berarti boleh dikasih tahu sama ayah bunda. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Begitu mereka lupa atas apa yang kami ingatkan, kami perintahkan. Manusia ini lupa. Disuruh sholat kagak mau. Disuruh zakat nggak mau. Suruh haji nggak mau. Suruh saum nggak mau. Diazab nih kira-kira sama Allah? Enggak. Fatahna alim abwaaba kulli syai'. Kami buka semua pintu dunia. Hatta idza farihu bima utu, begitu dia bangga atas anugerah yang kami berikan, akhadnahum baghtatan. Kami cabut serta merta. Fa idahum mublisun, mereka melongo, stres kata Allah. Ayah bunda, lihat tuh kalimat itu. Nanti ayah bunda cari posting di grup. Banyak orang yang dibikin sama Allah. Sholat kagak, puasa enggak, zakat enggak, haji enggak. Jangan yang sunah-sunah, fardu aja nggak dikerjain. Tapi rezekinya kok gampang banget. Nah itu ayah bunda bakal ketemu tuh di ayat itu. Diulur, 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 ntar ditarik sama Allah. Faidahum mublisun, mereka melongo, stres. Dan itu yang bakal terjadi sama orang ini. Yang namanya Al-Walid bin Mughirah. 21 ayat disebut sama Allah Subhanahu wa taala dengan gambaran yang menakutkan. Darni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Jazakumullah ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Semoga Ustaz selalu sehat Waalaikumsalam dan berkah. warahmatullahi wabarakatuh.